Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan merangkum kembali film horor Indonesia yang dirilis pada 19 Juni 2008 berjudul Hantu Perawan Jeruk Purut. Film ini menceritakan seorang gadis muda yang mengontrak sebuah rumah yang berumur 70 tahun. Namun sejak menempati rumah tua itu, dia mulai menemukan berbagai keanehan yang mencekam. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk menuju ceritanya. Di tengah guyuran hujan dan badai di malam hari, kita diperlihatkan seorang gadis bernama Nadia hendak memasuki sebuah rumah yang cukup besar. Namun ketika sampai di depan kamar, dia tak sengaja melihat sepasang insan yang sedang memaduk kasih. Hal itu pun membuatnya terkejut hingga berjalan mundur dan terjatuh dari atas. Kemudian teman dekat Nadia yang bernama Vina tampak begitu khawatir dengan keselamatan Nadia. Namun sepertinya para dokter yang menangani Nadia tidak berhasil menyelamatkannya. Ketika akan dibawa ke ruangan mayat, hal tak terduga pun terjadi. Jangan bercanda lu. Nadia yang sempat dinyatakan meninggal, tiba-tiba hidup kembali setelah mengalami mati suri. Dan inilah, saat Nadia masih dalam masa pemulihan, tiba-tiba datanglah laki-laki bernama Elang, yang ternyata pacarnya Nadia yang kita lihat di awal tadi, datang untuk meminta maaf atas semua yang terjadi. Tentu saja Nadia tidak memaafkan dan menyuruhnya untuk pergi. Nadia yang sudah kecewa dengan Elang dan tidak ingin berurusan dengannya lagi, lebih memilih untuk mengontrak sebuah rumah di dekat kawasan kuburan bernama Jeruk Purut. Bersama Vina, mereka pun datang ke rumah tersebut dan bertemu dengan pengurus rumah tersebut yang bernama Mono. Melihat keadaan rumah tersebut yang sedikit kotor dan sudah lama tak dihuni, Vina meyakinkan kembali Nadia untuk tinggal di rumah tersebut. Ketika mereka sedang bermain kartu, diketahui ternyata wanita yang bersama Elang pada malam itu adalah Wanda, teman mereka sendiri. Nggak nyangka ya tuh anak bisa jadi setan. Wanda emang paling bisa naklukin hati cowok. Ya udahlah, basi. Wanda sendiri berprofesi sebagai sexy dancer. Selama ini menyukai Elang dan berhasil merebut dari sahabatnya sendiri yaitu Nadia. Dan lebih merelakan persahabatannya hancur tanpa memperdulikan perasaan sahabatnya sendiri. Elang yang masih kepikiran dan merasa bersalah pada Nadia membuat dirinya sedikit sensitif. Saat diantarkan pulang, niat Elang ingin langsung pergi, namun Wanda merayunya untuk masuk. Elang yang tadinya sensi pun berubah menjadi sang. Kembali ke Nadia yang sedang bersedih dan sempat berpikir seandainya dia bisa balas dendam pada Elang dan Wanda. Namun tiba-tiba hal aneh mulai muncul. Tak lama setelah itu datanglah pria bernama Lucky, seorang atasan sekaligus bosnya Nadia dan Vina tempat mereka bekerja. Datang untuk melihat keadaan Nadia dan turut prihatin atas apa yang telah terjadi. Di lain tempat, Wanda yang sedang melihat foto kenangan dia dan dua sahabatnya Nadia dan Vina, tiba-tiba saja diganggu oleh makhluk halus yang mendatanginya. Tapi itu ternyata hanya mimpi buruk. Di saat yang bersamaan, Mono, pengurus rumah tersebut, juga diteror oleh makhluk tersebut ketika membawakan sajen yang berada tepat di depan kamar Nadia. Nadia yang melihat hal tersebut akhirnya menemui Mono untuk menanyakan hal tersebut. Mono hanya menjawab dia melakukan itu agar Nadia aman dan tidak diganggu oleh makhluk tersebut. Lalu keesokan harinya, Vina kembali mengunjungi Nadia. Namun dia melihat seorang wanita dengan tatapan yang tajam sedang memperhatikannya. Wanda yang terlihat mual lalu pergi ke dokter untuk memeriksanya. Ternyata Wanda sudah hamil dengan usia kandungan 2 minggu. Elang yang mendengar hal itu sepertinya tidak menginginkannya, tapi dia mencoba untuk menenangkan Wanda. Setelah selesai mandi, Wanda lagi-lagi diteror oleh makhluk berwujud kepala
dan membuatnya kembali ketakutan. Ada apa? Di kamar mandi ada kepala orang. Ngaco. Wanda yang tak sengaja melihat foto Nadia yang masih disimpan elang. Cekcok pun sempat terjadi. Bukan hanya Wanda, hal sama terjadi pada Vina yang diperlihatkan sosok hantu kepala. Hal itu pun membuatnya lari meninggalkan payungnya. Di samping itu Nadia juga terus menanyai Mono apakah rumah ini angker. Namun Mono terus berusaha menutupinya. Keesokan harinya, giliran elang yang diteror makhluk tersebut. Lalu saat di kafe tempat Nadia dan Vina bekerja, mereka membahas keangkeran rumah yang ditempati Nadia. Begitu juga teror yang dialami oleh Vina. Lalu tiba-tiba elang datang kembali untuk menemui Nadia. Di sini Nadia kembali naik darah dan mengucapkan kata-kata yang menurut Vina, sepertinya Nadia sedang kerasukan. Sumpah demi Tuhan, lo gak akan lagi pernah balik lagi sama gue. Dan di mata gue, lo udah kayak sampah. Ngerti? Tadi lo kayak orang kesurupan. Keributan itu akhirnya memancing perhatian Lucky dan kemudian mengusir elang. Tanpa disadari ternyata elang telah membuntuti Nadia dan akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Namun sosok itu tiba-tiba muncul melalui Nadia yang membuat elang langsung pergi meninggalkan tempat itu. Nadia yang masih kebingungan tiba-tiba melihat sebuah video yang menyorot pada bak mandi yang tak terpakai. Dengan rasa penasaran, akhirnya Nadia pergi menuju kamar mandi tersebut. Lalu sesuatu terjadi di mana kata-kata yang pernah Nadia lontarkan kepada elang pernah dikatakan wanita yang menjadi korban pembunuhan di rumah ini. Sumpah demi Tuhan, lo gak akan bisa balik ke gue lagi. Di mata gue, lo tuh udah sampah. Makhluk ini juga berkata agar Nadia menemukan jasadnya dan akan dimbalaskan dendamnya. Nadia yang ketakutan akhirnya meminta Vina untuk datang, kemudian menceritakan apa yang barusan Nadia alami. Lalu setelah itu Nadia menghubungi Mono untuk datang ke rumahnya. Merasa tidak ada yang perlu lagi ditutupi, Mono akhirnya menceritakan tentang rumah yang berusia 70 tahun ini dan mengakui bahwa rumah ini angker sejak ada kejadian 4 tahun yang lalu, yaitu sebuah keluarga yang kehilangan anak perempuannya yang bernama Fitri, menghilang tak ditemukan jasadnya sampai sekarang. Terus pacarnya anak itu jadi stres, masuk rumah sakit jiwa, dan kabar terakhir dia gantung diri, mati. Setelah itu mereka menemukan sebuah foto wanita yang diduga adalah pemilik rumah ini sebelumnya. Melihat itu, Vina mengatakan bahwa dia pernah melihatnya di depan rumah ini. Nadia yang melihat kejadian itu di dalam bayangannya. Mereka berdua pun menggali apa yang ada di bawah bak kamar mandi tersebut. Ternyata benar dugaan Nadia. Di sana terdapat tangga yang mengarah ke bawah. Mereka pun turun dan mulai mencari. Lalu menemukan beberapa potongan tengkorak yang sepertinya itu adalah jasad Fitri. Di saat yang bersamaan terjadi sesuatu yang mengerikan, di mana elang yang ingin mendatangi Nadia ke tempat pekerjaannya, namun dia malah didatangi sosok hantu kepala dan kemudian menewaskannya. Lalu Wanda juga diteror habis-habisan sampai tewas sama seperti apa yang pernah dialami Nadia sebelumnya. Setelah menepati janjinya pada Nadia, sosok Fitri kemudian muncul sambil berlinang air mata, lalu kemudian menghilang. Dan akhirnya film pun berakhir.